Halo Mina, jumpa lagi bersama DJ. Pada kesempatan kali ini DJ akan melanjutkan bahasan alur cerita anime Tokyo Revengers season kedua bagian kelima. Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe dulu ya. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian, and enjoy! Maiki menyadari kalau anggotanya tengah bertarung melawan petinggi Black Dragon. Mitsuya lantas meminta maaf pada Maiki karena terkesan tidak bertanggung jawab serta melanggar perjanjian damai yang diaturnya sendiri. Awalnya Maiki hanya diam, namun setelahnya dia mengungkapkan kekesalannya pada Taiju, di mana Black Dragon telah mengganggu rutinitas Maiki mengendarai motor bersama Mitsuya. Wajah Maiki pun tiba-tiba berubah sangat dingin. Jika sampai Mitsuya tewas, maka kakaknya dan Baji pasti akan sedih. Takemichi pun mengingat pesan Kisaki, yang mana Maiki mulai melemah dan tidak bisa diandalkan lagi. Selain itu, Kazutora mengatakan kalau Maiki sudah berubah menjadi preman jahat yang sudah tidak mempercayai teman-temannya lagi. Takemichi hanya berharap agar Maiki tidak bertarung dalam kondisi yang tidak stabil seperti ini. Tanpa diduga, Taiju langsung menghantam Maiki dengan begitu keras. Pukulan keras Taiju sontak membuat Maiki tergolek di lantai dan tidak sadarkan diri. Semua member Touman pun sangat terkejut, sementara Taiju tertawa terbahak-bahak. Dia begitu bangga setelah berhasil menumbangkan Maiki yang tidak terkalahkan. Mitsuya yang tidak terima langsung maju untuk menghajar Taiju. Namun tiba-tiba langkahnya terhenti setelah melihat Maiki bangkit kembali. Taiju pun agak kaget, sementara Inui meminta Maiki berhenti karena dia yakin kalau Taiju sangat kuat dan tidak terkalahkan. Shin pun flashback beberapa tahun yang lalu, tepatnya di sekolah reformasi Kanto Selatan. Saat itu Inui dan Koko masih kelas 3 SMP, dan geng Black Dragon generasi ke-9 telah dihancurkan oleh Tokyo Manji. Inui berniat untuk membangkitkan Black Dragon kembali, walau kondisinya tidak memungkinkan. Kokonoi pun meminta Inui menerima kenyataan dan melupakan Black Dragon. Pun demikian, Inui tetap bersikeras dan akan membangkitkan Black Dragon sendirian. Melihat tekad Inui, Koko pun mengajaknya untuk menemui Taiju di sekolahnya. Koko sangat yakin kalau Taiju mampu membangkitkan Black Dragon dengan kekuatannya. Keduanya pun sampai di lokasi dan menjemput Taiju yang lagi malas-malasan di dalam kelas. Mereka bertiga pun pergi ke belakang sekolah, dan setelahnya Inui langsung tawuran melawan Taiju. Inui sangat pede karena selama ini dia tidak pernah kalah dari siapapun. Namun sayangnya dia bertekuk lutut di hadapan Taiju. Inui pun mengakui kekuatan Taiju, dan dia menunjuk Taiju sebagai bos Black Dragon selanjutnya. Taiju sangat cerdas dan dia mampu menghasilkan banyak uang untuk membuat seragam Black Dragon. Dia juga mampu bertarung sendirian dan menghancurkan gerombolan preman dengan pukulannya. Menurut Inui, Maiki hanyalah kerikil kecil di hadapan Taiju. Semua orang benar-benar mengkhawatirkan Maiki. Taiju sendiri sudah merasa di atas angin dan menganggap Maiki begitu lemah. Namun secara tiba-tiba Taiju terkapar begitu saja. Semuanya pun sangat terkejut, terutama Inui dan Kokonoi. Dalam sekilas, ternyata Maiki melompat dan menendang kepala Taiju dengan begitu keras. Inui dan Koko akhirnya mengetahui kekuatan Maiki yang sebenarnya. Takemichi pun memahami kalau Maiki tidaklah seburuk yang dibayangkannya. Dia begitu yakin Maiki tidak akan jadi penjahat. Dengan senang, Maiki mengajak semua teman-temannya untuk menggebir motor dan konvoi di jalanan. Namun Taiju bangkit kembali dan memerintahkan Koko untuk memanggil 100 pasukannya di luar gedung. Bagaimanapun juga, Taiju tidak akan membiarkan Touman pergi begitu saja. Namun Koko agak terkejut, dan setelahnya berkata pada bosnya kalau Black Dragon telah dikalahkan. Taiju yang tidak percaya lantas berlari ke teras gedung, dan betapa kagetnya dia setelah melihat semua pasukannya dibantai habis oleh Draken seorang. Draken melapor pada Maiki bahwa Taiju tidak akan mampu bertarung lagi setelah kehilangan banyak pasukannya. Takemichi dan yang lainnya pun gembira setelah memastikan kalau Black Dragon benar-benar telah mati. Takemichi pun tenang karena tidak ada satupun korban jiwa dalam insiden ini. Dan ini juga berarti bahwa misinya telah diselesaikan dengan baik. Dia pun langsung pingsan dan digendong Mitsuya.
Berkat Maiki dan Draken, Black Dragon berhasil dikalahkan. Namun bagi Mitsuya, pemeran utama tawuran saat ini adalah Takemichi. Setelah kepergian Toman, Inoue memutuskan untuk meninggalkan Taiju. Sementara Kokonoi tetap mengikuti jalan yang dipilih oleh Inoue. Kekalahan yang begitu telak membuat Taiju terdiam 1000 bahasa. Hakai pun mengakui kalau Taiju adalah lelaki yang sangat kuat. Dia yakin suatu hari nanti Taiju akan bangkit kembali. Tapi hingga saat itu tiba, Hakai dan Yusuha tidak akan pernah tunduk lagi pada Taiju. Hakai pun berlalu, dan selama Taiju terus melakukan kekerasan pada keluarganya, Hakai tidak akan pernah berhenti untuk melawan. Yusuha lantas memberikan masukan pada Taiju untuk berubah menjadi sosok yang lebih baik. Sebenarnya dia sangat membenci Taiju dan berharap kalau kakaknya tersebut mati saja. Pun demikian, pada akhirnya Yusuha tetap menyayangi Taiju. Di sisi lain, Takemichi sadar dari pingsannya. Saat ini dia tengah dibonceng Maiki hingga badannya sakit semua. Maiki pun menghentikan motornya di sebuah tempat, dan tanpa diduga Takemichi malah bertemu dengan Hina. Pertemuan dengan Hina membuat Takemichi sangat canggung, apalagi dia telah memutuskan Hina tanpa alasan yang jelas. Shin pun kembali flashback, di mana Hina sangat kesal dengan sang ayah karena melarang hubungannya dengan Takemichi. Sikap egois Masato membuat Hina semakin sedih. Menurut Hina, walau Takemichi adalah berandalan, namun dia adalah sosok yang hangat dan baik hati. Dalam keadaan seburuk apapun, Takemichi pasti akan menolong Hina. Dia pun berlalu dan meminta pada Masato agar tidak menilai Takemichi dari tampilan luarnya saja. Sesaat kemudian, Hina keluar rumah dan berdoa di kuil. Tanpa sengaja dia malah bertemu dengan Emma. Keduanya pun duduk di taman dan saling bercengkrama. Emma pun akhirnya mengetahui masalah Hina dan Takemichi. Dia pun membantu Hina dengan menghubungi Draken. Sayangnya Draken dan Maiki tidak mengetahui keberadaan Takemichi. Namun Emma agak ngotot dan meminta Draken untuk menemukan Takemichi serta membawanya menuju kompleks apartemen Hina. Maiki pun memiliki firasat kalau Mitsuya sedang bersama Takemichi. Emma lantas mengajak Hina kembali ke apartemen. Namun Hina agak khawatir jika harus bertemu dengan Takemichi, dan bisa-bisa dia bakalan menangis. Parahnya yang menangis paling keras adalah Takemichi. Dia sangat sadar kalau statusnya sebagai preman bisa membuat Hina dalam bahaya. Takemichi takut Hina terluka, apalagi dia telah berjanji untuk menyelamatkan Hina apapun yang terjadi. Hina pun memaafkan Takemichi. Dia juga meminta pada Takemichi untuk diajak ke kuil saat festival tahun baru. Sesaat kemudian, si Maiki mengajak Takemichi untuk motoran kembali. Dalam perjalanannya, Maiki mengisahkan kondisi keluarganya di mana dia dibesarkan tanpa orang tua. Maiki dan Emma memiliki kakak laki-laki yang berusia 10 tahun lebih tua, yaitu Shinichiro. Keduanya pun menganggap Shinichiro layaknya sosok bapaknya sendiri. Meninggalnya Shinichiro membuat Maiki sangat hampa dan merasa tersesat. Dia mulai kehilangan arah dan tidak mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Shinichiro merupakan seorang bos geng, namun dia tidak bisa bertarung. Walaupun demikian, dia bisa menginspirasi banyak orang dan semua preman mengikutinya. Sosoknya nampak berkilau cemerlang ketika dia memimpin para berandalan tangguh di jalanan. Maiki merasa kalau dirinya lemah. Dia memuji Takemichi yang begitu tangguh, hingga membuat Takemichi sendiri agak kebingungan. Menurut Maiki, kemenangan dalam bertarung bukanlah hal yang penting. Yang paling penting adalah mampu mengalahkan diri sendiri. Maiki menilai bahwa Takemichi memang lemah namun tidak pernah mau menyerah. Dia bahkan tidak gentar menghadapi Black Dragon sendirian. Maiki pun memohon pada Takemichi untuk menyadarkannya ketika dia mulai goyah dan kehilangan arah. Tentu saja Takemichi langsung mengiyakan permintaan tersebut dengan suaranya yang lantang. Di sisi lain, Draken dan Mitsuya konvoi berdua. Mereka pun mengunjungi suatu tempat yang cukup bersejarah. Ternyata mereka mendatangi sebuah gang dengan tembok grafiti naga. Kisah pun kembali saat Mitsuya dan Draken masih bocah. Draken sangat menyukai grafiti naga buatan Mitsuya. Dia pun mengklaim gambar tersebut miliknya setelah memberikan karbidon pada Mitsuya. Setelah main bersama, Draken meminta Mitsuya untuk segera pulang ke rumah. Draken mengetahui kalau Mitsuya sangat mengkhawatirkan adik-adiknya. Mitsuya adalah anak yang baik, dan menurut Draken dia tidak cocok menjadi preman. Mitsuya pun terdiam, dan beberapa waktu kemudian dia menemui Draken untuk menegaskan tekadnya. Namun keduanya sangat terkejut karena kepala mereka ditato dengan pola naga yang sama. Draken pun meminta Mitsuya untuk memanjangkan rambutnya,
karena dia sudah menukar gambar naganya dengan Kalbidon. Mitsuya pun tersenyum ketika mengingat tentang insiden naga kembar ini, dan sejak saat itu, Mitsuya selalu mengikuti Draken di balik punggungnya. Hari festival pun akhirnya tiba. Takemichi dan Hina nampak mengikuti festival tersebut dengan antusias. Sedetik kemudian, mereka bertemu dengan Mitsuya, Hakai, dan Yuzuha. Setelah Mitsuya dan Takemichi berlalu, Yuzuha lantas menceritakan pembicaraannya dengan Taiju 2 hari yang lalu pada Hakai. Taiju ingin membesarkan Hakai untuk menjadi lelaki yang kuat. Dia benci melihat Hakai yang begitu lemah. Dia juga sangat penasaran dengan Takemichi yang mampu mengubah Hakai. Padahal Taiju sendiri tidak mampu mengubah adik laki-lakinya tersebut. Taiju merasa kalau keberadaannya tidak diperlukan lagi di rumah ini. Dia juga mengakui kalau kekerasan bukanlah segalanya. Dia pun berpamitan pada Yuzuha dan tidak berniat untuk kembali lagi. Shin pun kembali di festival, di mana Hina dan Takemichi membeli Emma serta menuliskan harapannya pada plakat kayu tersebut. Semua teman dan sahabat nampaknya sangat penasaran dengan doa Takemichi. Emma tersebut pun terlempar di depan Maiki, dan ketika tahun baru menjelang, Maiki melemparkan Emma tersebut ke udara. Disinilah diketahui bahwa harapan Takemichi adalah bisa menjadi hero yang bisa menyelamatkan semua orang. Sementara itu di sebuah kapal pesiar, Hanma tidak menyangka kalau Takemichi berhasil menaklukkan Black Dragon. Dengan pikiran jahatnya, Kisaki tidak akan membiarkan semuanya berakhir baik seperti ini.